Perkenalkan, nama saya Mira Valentin Timoa yang bertugas untuk PIC 1 dalam pembuatan form atau Microsoft Forms. Oke, saya lanjut kepada pembuatan judul kuesioner. Saya menginput judul kuesioner saya yang berjudul Kuesioner Pengaruh Mahasiswa UPH Manajemen 2021 terhadap keaktifan pembelajaran online. Lalu setelah menginput judul tersebut, saya melanjutkan kepada kolom deskripsi yang menjelaskan informasi angka 1-5 yang berisi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Oke, setelah selesai dari penginputan deskripsi, kita melanjutkan di kolom soal atau pertanyaan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah saya diskusikan dengan kelompok sebelumnya. Yang soal 1 itu berisi, apakah Anda setuju apabila perkuliahan dilakukan secara daring skala 1-5? Lalu yang kedua, apakah pembelajaran daring menyenangkan skala 1-5? Di sini dapat dilihat saya mengubah simbol bintang menjadi angka yang sesuai deskripsi yang sudah saya ketikkan tadi. Oke, baik. Caranya sama dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan terakhir. Kita hanya mengulang caranya saja. Oke, pertanyaan 5. Skala 1-5 juga. Lalu memasukkan pertanyaan 6. Oke, kami ganti menjadi simbol angka lagi. Lalu pertanyaan 7 saya ganti menjadi angka lagi. Oke. Lalu ke pertanyaan 8. Sama seperti cara di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Cara membuat form ini sangatlah mudah dan tidak susah. Oke, ganti menjadi angka lagi. Oke, saya periksa apakah ada yang salah. Oke, baik. Di sini saya mengubah tema. Saya memilih tema warna oranye sesuai dengan yang tertera di video ini. Oke, saya cek kembali. Sudah selesai? Jika sudah selesai, link ini atau form ini dapat kita bagikan kepada responden penelitian untuk melanjutkan penelitian proyek ini. Oke, selesai. Baik, sekian dari penjelasan Microsoft Form saya. Saya lanjutkan kepada PIC 2. Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Kiki dan Bu Eklesia. Nama saya Felicia Swinton dan pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS Tech Skills yang sudah kelompok kami buat. Dan pada proyek UTS kali ini saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi PIC 2, di mana PIC 2 ini diberikan tanggung jawab untuk membuat form batch alpha pada penelitian kelompok kami. Seperti yang sudah tertera di dalam layar ini, di sini ada data-data dari angket atau kuesioner yang sudah kami sebarkan kepada teman-teman manajemen 2021 UPH, dan
angket ini berhasil diisi oleh 22 mahasiswa, di mana data-data dari jawaban ini saya dapatkan dari PIC 1 kelompok kami, di mana PIC 1 ini kan bertanggung jawab untuk memegang Microsoft Form yang kelompok kami buat. Nah, di sini ada data-data jawaban mereka dan juga di sini ada subjeknya, saya tulis mahasiswa 1 sampai mahasiswa 22 karena kan yang mengisi angket ini adalah mahasiswa dan ada 22 mahasiswa. Di sini Q1 dan sampai Q9 ini adalah perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buat, di mana jika kami ingin melihat contohnya, di mahasiswa pertama ini menjawab pertanyaan yang pertama atau Q1 ada angka 5. Kenapa angka 5? Karena kelompok kami membuat angket atau kuesionernya itu jawabannya itu berupa skala, di mana ada skala 1 sampai skala 5, di mana 1 ini tidak setuju dan 5 ini sangat setuju. Jadi mahasiswa 1 ini menjawab pertanyaan pertama dengan sangat setuju. Setelah saya memasukkan semua data-data ini, saya membuat variances dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kelompok kami buat dan sudah disebarkan melalui angket-angket ini. Nah, yang pertama itu variancesnya ada 0,663223. Angka ini sendiri didapatkan dari rumus variances. Di sini bisa kita lihat ada sama dengan var titik P buka kurung B2 titik 2 B23. Kenapa B2 B23? Karena seperti yang kita lihat di sebelah sini, pada jawaban dari mahasiswa pertama di pertanyaan yang pertama itu ada di sel B2 dan jawaban dari mahasiswa yang terakhir untuk pertanyaan yang pertama itu ada di sel B23. Lalu saya membuat variancesnya ini setiap pertanyaan dan seterusnya. Setelah saya membuat variances, saya membuat total dari jawaban setiap mahasiswa untuk seluruh pertanyaan. Di sini saya menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung B2 untuk mahasiswa yang pertama dan sampai ke J2 untuk mahasiswa yang pertama. Lalu saya buat satu-satu pada setiap sel sampai ke mahasiswa yang terakhir. Setelah itu saya lanjut ke bagian sebelah sini, ada items or questions. Di sini ada angka 9 karena seperti yang tadi saya sudah bilang, kelompok kami menyediakan 9 pertanyaan untuk angket atau kuesioner ini. Setelah saya mengisi angka 9 ini, saya lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada sum of the variances. Jadi ini adalah total dari variances ini yang sudah saya buat tadi dari sini sampai sini totalnya. Kita menggunakan rumus sum seperti biasa. Di sini itu ada sum B24 karena ini ada di sel B24 sampai ke sel yang terakhir J24. Setelah itu saya lanjut ke variances of total scores. Kita cari variances dari total yang ini nih. Kita menggunakan rumus yang sama juga, sama dengan var titik P. Di sini ada K2 sampai K23. Setelah itu kita membuat Cronbach alpha-nya. Di sini Cronbach alpha-nya itu kita menggunakan data-data yang sudah kita cari tadi di sini nih, yang 9, 10,068, 57,87. Jadi kita masukkannya itu rumus yang tertera di sini ada. Di sini kan ada sel N2, sel N3, sel N4 dan seterusnya. Kita tinggal masukin rumus Cronbach alpha-nya itu N2 per N2-1 terus dikali 1 min N3 per N4. Setelah itu kita mendapatkan angka 0,9293068. Nah, sekian bagian dari saya sendiri untuk pengerjaan Cronbach alpha-nya. Sekian, terima kasih. Akan menjelaskan mengenai cara membuat deskriptif statistik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dendra Jeremy Anfield Saputra dengan NIM 0101112102109. Di sini saya sebagai PIC 3 akan menjelaskan mengenai cara membuat deskriptif statistik berdasarkan data dari yang kelompok saya kumpulkan mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa manajemen UPH 2021. Untuk memulai pembuatan deskriptif statistik kita, yang perlu dilakukan pertama adalah klik file, kemudian klik options. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti general, formula, proofing dan sebagainya. Di sini Anda akan klik add-ins. Kemudian di bagian manage Anda akan klik Excel add-ins. Kemudian Anda akan klik go. Seperti Anda lihat, di sini terdapat beberapa add-ins yang
akan dimunculkan di toolbar Anda nanti, seperti Analysis to Pack, Analysis to Pack VBA, dan sebagainya. Untuk membuat deskriptif statistik, Anda perlu mengklik Analysis to Pack ini, yang akan munculkan data analisis. Kemudian Anda klik OK. Setelah Anda klik OK, di bagian data akan terdapat data analisis tadi. Anda akan klik data analisisnya, dan terdapat beberapa tools dari data analisis seperti ANOVA, correlation, covariance, descriptive statistics, dan sebagainya. Karena saya ingin membuat descriptive statistik, maka saya akan mengklik ini, dan saya akan klik OK. Nah, untuk membuat descriptive statistik, akan terdapat beberapa bagian yang perlu Anda isi, seperti inputnya dan outputnya. Untuk inputnya, di input range, Anda akan memblok data yang ingin Anda buat deskriptif statistiknya. Seperti contoh, di sini saya akan menginput deskriptif statistik dari data Q1. Karena itu saya akan memblok Q1 ini. Nah, setelah Anda sudah menginputnya, Anda dapat mengklik group by secara kolom atau rows, bebas sesuai bagaimana cara Anda ingin membloknya. Jika Anda secara kolom, maka lakukan seperti tadi. Jika Anda rows, maka Anda lakukan dengan membloknya secara horizontal. Nah, labels in first row ini akan mengindikasikan label dari Anda, deskriptif statistik Anda adalah row pertama. Seperti contoh, tadi saya memblok Q1, maka Q1 tadi akan menjadi judul dari deskriptif statistik yang akan saya buat ini. Jika Anda tidak mengklik ini, maka jika Anda menginput suatu data yang melibatkan huruf, maka deskriptif statistik Anda tidak akan muncul. Nah, untuk output range sendiri, Anda akan klik untuk menempelkan data yang akan Anda buat tadi. Seperti contoh, saya akan output data tadi, deskriptif statistiknya di L4. Setelah saya klik L4-nya itu, saya akan mengklik summary statistik yang akan menampilkan statistika kita, dan confidence level for min untuk menampilkan confidence level for min-nya berupa persentase. Nah, confidence level ini sendiri merupakan sesuatu yang opsional. Jika Anda ingin mengkliknya, silakan. Jika tidak apa-apa juga. Nah, confidence level for min biasanya diindikasikan dalam bentuk 95%, namun jika Anda menginputnya dalam persentase yang lebih tinggi, maka semakin lebar juga margin of error-nya. Terdapat juga pilihan KTH largest dan KTH smallest. Nah, KTH largest dan smallest ini akan menunjukkan nilai maksimum Anda dari urutan keberapa. Seperti contoh, jika saya mengklik KTH largest di angka 1, maka nilai yang dimunculkan adalah nilai maksimum tertinggi pertama. Namun jika saya mengkliknya yang kedua, dengan angka 2, maka nilai maksimum tertinggi yang akan dimunculkan adalah nilai maksimum tertinggi kedua, bukan yang pertama. Oleh karena itu, saya akan mengkliknya saja 1, karena saya ingin menampilkan nilai maksimum paling tinggi pertama. Dapat saya undo checklistnya. Kemudian jika saya sudah menginput semua data yang perlu diisi, saya akan klik OK. Kemudian seperti yang Anda lihat, dari output deskriptif statistiknya muncul di L4, yang di sini terdapat statistikanya. Yang perlu Anda lakukan selanjutnya hanya melebarkan width-nya sesuaikan dengan data yang ada. Nah, di sini terdapat mean, standard error, median, mode, dan sebagainya. Tadi karena saya menceklis confidence level-nya, maka terdapat juga confidence level sebesar 90%. Dan seperti yang Anda lihat, maksimum dan minimumnya ini merupakan nilai terbesar pertama dan nilai terkecil yang pertama juga. Anda perlu lihat. Baik, itu saja dari saya, cara membuat deskriptif statistik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Satria dengan NIM 011112100205. Di sini saya bertugas sebagai PIC 4. Pada PIC 4 ini saya bertugas untuk melampirkan pernyataan kuesioner berupa teks pada lampiran A1. Selanjutnya juga saya melampirkan lampiran B1 yaitu respon subjek penelitian.
Dan yang ketiga adalah saya melampirkan hasil reliabilitas internal atau Chromebase Alpha pada bab 3. Kita langsung saja pada lampiran A1. Baik, ini teksnya, teks kuesioner yang kita sudah sajikan. Lalu di sini saya menambahkan caption di bawah sini untuk mempermudah untuk pencarian lampiran. Dibuat dengan cara kita blok semuanya. Habis itu insert caption. Di sini jika belum ada lampiran A1 bisa ditambahkan melalui new label. Seperti itu. Nanti langsung ada. Baik, selanjutnya itu lampiran B1, di mana di sini saya menyajikan hasil yang telah didapatkan dari penggunaan Microsoft Form, yaitu kita dapat lihat saja dari 24 responden kita memiliki average number-nya sudah diberitahu dari Microsoft Form. Nah, Microsoft Form juga sangat berfungsi sekali untuk melakukan penelitian agar lebih efisien dan cepat. Untuk saya juga selalu menambahkan caption pada lampiran ini agar lebih gampang untuk dicarinya. Seperti itu. Jika ingin mencarinya, kita bisa ke daftar lampiran. Lalu di sini ada lampiran teks kuesioner dan lampiran respon seperti itu. Dan cara untuk memasukkan seperti ini tidak perlu manual, yaitu kita bisa melakukan dengan cara insert table of figure. Kita di sini tinggal pilih lampiran A atau lampiran B. Nanti kita pencet OK, langsung sudah ada di sini beserta dengan halamannya. Jadi tidak perlu ditulis manual. Dan ini jika kita pencet dengan Control and Click, dia akan langsung menuju di mana lampiran yang kita ingin cari. Itu sangat mempermudah untuk proses penelitiannya. Baik, selanjutnya ini adalah reliabilitas internal yang ada di bab 3.1 di rancangan penelitian di analisis data. Baik, di sini saya langsung bentukannya ini adalah gambar sebenarnya, bukan tabel, karena tabelnya sini sudah dibuat di Microsoft Excel oleh teman saya di PIC 2. Dalam tabel ini saya seperti biasa memberikan caption pada gambar atau tabel yang saya sajikan. Nah, di sini seperti biasa tadi caranya adalah insert caption dan lalu masukkan ke tabel 3. Kenapa saya ada 3-nya di sini? Untuk menambahkan angka 3. Jadi di belakang sini ya tinggal 2 atau 3. Jadi seterusnya itu akan mengikuti untuk angka belakangnya. Jadi untuk bagian depan sini ya kita bisa tulis sendiri dengan new label seperti itu. Selanjutnya kita ke daftar tabel. Di sini ada tabel 3.1 sudah saya masukkan. Cara memasukkannya seperti tadi, seperti di lampiran yang ini. Sama seperti itu, yaitu pencet kita ke reference, terus pencet table of figure. Habis itu di sini kita cari lampiran maksud saya table 3. Terus habis itu kita pencet OK, lalu akan muncul tulisan yang sudah kita sajikan dan juga halamannya sudah tersaji di sini. Dan ini jika kita klik itu langsung membantu kita di mana mencari tabel tersebut seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Halo, nama saya Vivian. Saya dari NIM 01011210-247. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas technical skill. Di tugas kali ini topik yang saya dan kelompok saya ambil yaitu penelitian terhadap pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa jurusan manajemen di tahun 2021. Dan untuk tugas ini saya diberikan tugas dan saya memilih PIC 5 atau biasa juga bisa dibilang person in charge yang 5. Jadi tugas saya di sini adalah saya membuat tabel 4.1, terus saya yang ada di bab 4, terus saya membuat tabel 3.1,
Dan juga saya membuat lampiran C dan daftar lampiran. Untuk tabel 4.1 itu adalah hasil dan pembahasan. Dari sini hasil dan pembahasannya itu saya mengambil dari yang sudah Dendra atau Pik 3 kerjakan di Microsoft Excel. Lalu saya copy dan paste ke dalam Microsoft Word atau biasa juga bisa disebut drag and drop. Dan untuk menambahkan action yang bagus dan menarik, saya mewarnai ini dengan warna kuning biar lebih bagus dilihat tabelnya. Ini tabelnya total ada 9 tabel. Lalu lanjut, saya juga membuat yang bab 3.1. Ini adalah rancangan penelitian. Jadi di sini ada berupa screenshot pertanyaan kuesioner yang kelompok kami lakukan melalui Microsoft Form. Jadi untuk bagian ini dikerjakan oleh PIC 1, jadi saya meng-screenshot hasil kerjaan beliau. Di sini ada 9 pertanyaan yang kami berikan terhadap orang-orang yang mengisi kuesioner. Lalu di sini kami berikan 5 pilihan, ada nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 yaitu sangat tidak setuju, nomor 2 yaitu tidak setuju, nomor 3 netral, nomor 4 setuju, dan nomor 5 sangat setuju. Lalu kita lanjut ke bagian daftar lampiran. Untuk daftar lampiran ini saya melakukannya itu dengan cara saya ke reference, lalu saya insert table of figure, terus saya cari di sini caption label, saya pilih yang lampiran C, terus habis itu saya klik OK. Caranya adalah gitu. Lalu yang terakhir ini ada lampiran C yang saya kerjakan juga. Nah, untuk di lampiran C ini berupa pekerjaan yang kita lakukan melalui Microsoft Teams. Jadi ini adalah screenshotannya. Jadi kita biasanya untuk pembahasannya itu kita melakukan Microsoft Teams, kita lakukan dengan cara call atau video call. Jadi ini adalah salah satu screenshotannya yang kita lakukan saat melakukan video call untuk pembahasan tugas ini. Lalu yang kedua ini adalah hasil screenshotan chat dari saya dan teman-teman saya saat kita melakukan pembagian tugas. Nah, caranya gimana untuk melakukan insert caption ini? Ini caranya saya ke reference, lalu saya tekan insert caption, lalu saya ke bagian label ini, saya ketik, terus saya cari table, saya tulis lampiran C ya, itu new label. Saya tekan new label, terus saya tulis lampiran C. Untuk captionnya ini, untuk tulis bagian yang kayak aktivitas Teams, itu saya ketik di bagian captionnya. Kalau misalkan udah tinggal klik OK. Jadi itu caranya untuk membuat caption di bagian lampiran. Sekian dari tugas yang sudah saya lakukan dalam tugas UTS Technical Skill kali ini. Dan ini hasilnya. Semoga mengerti apa yang saya bilang dan maaf jika ada persalahan kata. Terima kasih.